Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 1 Miri Sragen, yang dalam hal ini diwakili oleh Waka Ketenagaan Bapak Hartono MPD. Yang kami hormati juga untuk unsur pimpinan yang hari ini sudah berkenan hadir, serta jajaran Kajur serta Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Miri yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia yang sangat luar biasa, yaitu kita diberikan sehat dan kesempatan serta waktu yang sangat luar biasa sehingga kita bisa mengikuti acara pada hari ini, yaitu untuk sosialisasi dan pengimbasan dari program guru penggerak untuk calon guru penggerak di SMK Negeri 1 Miri, yaitu Ibu Siti Nurjanah SPD MPD untuk guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Sragen. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan kali ini untuk hari Kamis, ya, kita bertepatan hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, beliau Ibu Siti Nurjanah akan menyampaikan dan mensosialisasikan terkait dengan aksi nyata, yaitu modul 1.1 tentang refleksi filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantoro, kemudian juga untuk modul 1.2 terkait dengan nilai dan peran guru penggerak, serta modul 1.3 terkait dengan visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, seperti apa untuk paparannya, bagaimana bisa kita sebagai warga dan juga sebagai pendidik di SMK Negeri 1 Miri agar kita bisa memahami dan sekaligus bisa mengaplikasikan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Nurjanah. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan langsung kepada Ibu Siti Nurjanah. Terima kasih kepada Bu Sri Harsini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, karena limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam rangka aksi nyata, dalam rangka pengimbasan dari apa yang saya dapatkan dari program guru penggerak. Dalam hal ini saya mengikuti program guru penggerak masuk di angkatan keempat dari Kabupaten Sragen. Dan untuk selanjutnya barangkali mungkin Bapak Ibu yang berbahagia yang saat ini hadir rawuh di sini bisa menyusul untuk mengikuti program guru penggerak ini, karena saya yakin nanti ke depan walaupun untuk tahap yang kelima kemarin memang Kabupaten Sragen itu belum ada lowongan lagi. Insya Allah ya, mudah-mudahan nanti untuk periode yang ke-6 mudah-mudahan ada kuota untuk Kabupaten Sragen. Nah, untuk itu monggo yang masih memiliki kesempatan, terutama yang masih muda, baik itu dari PNS maupun non PNS, bisa mengikuti program ini. Jadi siapapun bisa, asalkan memenuhi persyaratan, yaitu masih berusia di bawah 50 tahun. Begitu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru yang berbahagia yang kami hormati pula, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kerawahannya dan sudi menyediakan waktunya yang barangkali nanti hanya sekitar 30 menit saya menyampaikan pengimbasan apa yang sudah saya dapatkan dari diklat selama 2 bulan ini, ya. Seperti yang disampaikan Ibu Sri Harsini tadi, bahwa apa yang akan saya sampaikan di sini terdiri dari 4 poin. Yang pertama adalah refleksi filosofi Ki Hajar Dewantoro.
Kemudian yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Dan yang terakhir, budaya positif. Sebenarnya pada bulan yang lalu saya sudah menyampaikan yang budaya positif di hadapan Bapak Ibu, tetapi karena pada saat itu ada kesalahan teknis di mana di dalam pengambilan videonya itu belum kelihatan pesertanya, sehingga hari ini saya harus mengulang kembali. Demikian. Kemudian yang pertama kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, beliau menyampaikan filosofinya tentang pendidikan, bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, begitu. Jadi di sini filosofi dari Ki Hajar Dewantara di sini intinya adalah kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru itu adalah sebagai penuntun. Siapa yang dituntunnya? Dituntun adalah anak didik kita, ya, agar mereka nanti bisa mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya dan keselamatan hidup. Ya, baik bukan hanya ketika di sekolah, tetapi nantinya ketika mereka sudah berada di dalam kehidupan di masyarakat, seperti itu. Kemudian perlu kami sampaikan di sini, ya, terkait dengan program Merdeka Belajar. Ya, ada refleksi yang perlu Bapak Ibu sampaikan, ya. Menurut Bapak Ibu guru, pembelajaran merdeka itu seperti apa? Mohon ke Bu Reni, mohon ke Bu Reni. Menurut saya, pembelajaran merdeka adalah memberikan kesempatan kepada anak didik untuk menyampaikan aspirasi yang mereka miliki kepada gurunya. Imajinasi yang mereka miliki disampaikan di pembelajaran dengan senang hati untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, jadi intinya apa yang disampaikan oleh Bu Rani tadi, diberikan kebebasan untuk mengekspresikan, gitu ya, dengan kata lain mengekspresikan apa yang ada di dalam benak peserta didik. Mungkin satu lagi dari Bapak, ini saya ambil Pak Teguh ini. Cek. Oke. Merdeka belajar. Merdeka dari segi apapun Bu. Belajar baik dari sarannya, kemudian alatnya, kemudian dari penyampainya maupun siswanya, sehingga siswa maupun pelaksana pembelajaran merasa bebas untuk mengembangkan caranya, sehingga walaupun caranya berbeda-beda nanti akan tercapai tujuan daripada pembelajaran tersebut, sehingga siswa tidak merasa tertekan dan sebagainya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Teguh. Jadi itu dari dua pendapat dari Bu Reni dan Pak Teguh. Pak Teguh melengkapi, katanya yang dinamakan Merdeka Belajar itu kalau merdeka semuanya, baik itu alatnya, baik penyampainya, baik anaknya, gitu, harus merasa merdeka dan tidak merasa tertekan. Jadi mungkin perlu saya sampaikan, perlu saya tambahkan bahwa yang dinamakan Merdeka Belajar di sini memang kita sebagai seorang pendidik memberikan keleluasaan kepada peserta didik di dalam mengekspresikan apa yang dia miliki di dalam pembelajaran. Dengan kata lain, nanti di dalam pembelajaran itu mereka merasa diberikan kebebasan, dihargai sebagai seorang subjek, ya. Kemudian dia tidak akan merasa terbebani, tidak akan merasa tertekan di dalam proses pembelajaran.
Selanjutnya, pendidikan yang berpusat pada anak. Di sini dikatakan bahwa memerdekakan murid itu adalah bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Itu pendapat dari Ki Hajar Dewantoro. Ternyata ya, bahwa kita sebagai seorang pendidik di sini ya, dalam memberikan pembelajaran kita itu ternyata harus ikhlas seperti kita memberikan pembelajaran atau mendidik anak kita sendiri, seperti itu. Jadi kita tidak mengharapkan imbalan apapun dari seorang siswa. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu sudah bisa koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita selama ini itu sudah melaksanakan kewajiban kita di dalam mendidik itu benar-benar ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun dari peserta didik kita? Yang tahu adalah Bapak Ibu sendiri. Kemudian selanjutnya di dalam hal ini ada asas yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro yang masuk menjadi 5 pancadharma, yaitu yang pertama kodrat alam, ya. Kemudian kemerdekaan yang kedua, yang ketiga kebudayaan, yang keempat kebangsaan, dan yang kelima itu kemanusiaan. Jadi di dalam pendidikan yang kita sampaikan, dalam kita membelajarkan peserta didik itu mengingat adanya 5 asas ini. Yang pertama adalah kodrat alam, bahwa di dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, pendidik harus menuntun sang murid untuk diberi kebebasan di dalam belajar, pamor dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi tadi diberikan kebebasan, tetapi tetap ngontrol, tidak bebas sebebas-bebasnya. Kemudian selanjutnya harus sesuai dengan kodrat alam. Kodrat alamnya seperti apa? Yang dimaksud kodrat alam di sini adalah lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Nah, lingkungan di sekitar sekolah kita di SMK Negeri 1 Miri ini lingkungannya seperti apa? Ya, kita harus menyesuaikan dengan kodrat alam di mana kita berada, sehingga diharapkan dengan menyesuaikan kondisi yang ada di sini, pembelajaran akan bisa berhasil dengan baik. Kemudian yang kedua, kemerdekaan tadi sudah dibahas. Yang ketiga kebudayaan. Dalam hal ini juga harus menyesuaikan budaya lokal yang ada di setempat. Nah, misalnya contoh di Miri, budaya lokalnya apa? Ya, di sini budaya yang paling dominan apa? Maka kita harus menyesuaikan. Satu contoh, kalau di sini budaya lokalnya itu kita mengangkat Sragen misalnya ya. Sragen itu budaya lokalnya apa ya yang terkenal? Campur sari gitu ya. Nah, bisa saja di dalam pembelajaran itu biar menyenangkan anak, itu dalam pembelajaran menggunakan campur sari itu sebagai media penyampai. Ya, jadi materi kemudian dimasukkan dalam sebuah lagu, ya, supaya anak bisa dengan mudah memahami pembelajaran itu. Atau misalnya di Jawa Tengah yang lebih luas, wayang misalnya, bisa saja dalam pembelajaran itu, ya, sebagai medianya itu menggunakan media wayang. Bisa jadi seperti itu. Nah, dalam hal ini sebagai contoh saja, karena saya mengajar materi PPKN itu biasanya saya sesuaikan dengan jurusan masing-masing. Potensi apa yang dimiliki anak dengan jurusan masing-masing, ada ciri khasnya dari masing-masing jurusan. Karena tidak mungkin kita dalam memberikan pembelajaran antara kelas 1 dengan kelas yang lain itu akan sama tekniknya, walaupun itu dalam kompetensi yang sama. Satu contoh misalnya di jurusan ototronik, apa yang dilihat dari potensi anak
di jurusan ototronik, sehingga kita bisa memasukkan pembelajaran sesuai dengan karakteristik anak-anak ototronik. Demikian juga misalnya di multimedia, karena mereka pandai mengenai teknologi, sehingga kita bisa menyampaikan materi itu sesuai dengan karakteristik dari anak-anak multimedia. Nah, jadi kembali lagi dalam hal kaitannya kebudayaan di sini bisa ya mengadopsi budaya yang ada di sini, kemudian dimasukkan dalam bentuk pembelajaran supaya anak-anak itu bisa lebih senang di dalam pembelajaran, kemudian mudah untuk memahami pembelajaran itu sendiri. Saya kira banyak contoh di YouTube ya yang bisa Bapak adopsi, karena kita bisa ATM ya, amati, tiru, kemudian modifikasi, sehingga nanti pembelajaran itu harapannya bisa menyenangkan dan anak-anak tidak merasa jenuh, seperti itu. Kemudian yang keempat, kebangsaan. Ini kaitannya dengan nasionalisme. Saya kira Bapak Ibu sudah paham semuanya bagaimana membentuk karakter anak didik kita untuk memiliki sikap nasionalisme yang baik. Dan di sini alhamdulillah di SMK Negeri 1 Miri itu kebiasaan-kebiasaan itu sudah terlaksana, mulai dari sebelum awal pembelajaran sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian budaya antri, kemudian masuk ke sekolah juga harus sepeda motor harus dimatikan dan sebagainya. Itu adalah salah satu upaya yang diterapkan di SMK Negeri 1 Miri ini dalam rangka membentuk karakter cinta tanah air dan dalam hal ini kebangsaan ya. Kemudian yang kelima, kemanusiaan, bahwa kita sebagai seorang pendidik itu harus memanusiakan manusia. Apa sih yang dimaksudkan memanusiakan manusia? Jadi anak atau siswa kita adalah subjek ya. Mereka punya hak ya di dalam mengikuti pembelajaran di sekolah, sehingga kita sebagai seorang guru harus memanusiakan mereka supaya nantinya setelah mereka lulus dari SMK juga memiliki karakter yang bisa memanusiakan manusia juga. Harapannya seperti itu. Kemudian di sini tujuan pendidikan tidak perlu saya sampaikan, menonton segala modal tadi sudah. Berikutnya semboyan yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro, dan saya yakin semuanya Bapak Ibu guru sudah paham juga. Ini terkenal sekali ya, Engar Sosong Tulodo, kemudian Emaja Mangunkarso dan Tuturi Handayani. Dan penjabarannya saya yakin semuanya sudah di luar kepala ini ya. Bagaimana kita di hadapan siswa kita ya, Engar Sosong Tulodo, di depan kita memberikan contoh dan teladan ya. Sebenarnya anak-anak itu tidak harus ini kok, asalkan kita memberikan teladan yang baik begitu, anak-anak insya Allah akan mengikuti juga ya, meneladani yang baik. Tetapi kalau kita tidak bisa meneladani yang baik, ya bagaimana mungkin anak-anak akan meneladani yang baik begitu? Karena guru itu adalah teladan baik bagi siswanya, seperti itu. Kemudian Emaja Mangunkarso di tengah membakar semangat, mengembangkan motivasi. Jadi kita jadi seorang guru memang tugasnya itu tidak ringan, tetapi juga tidak berat sebenarnya kalau kita melaksanakannya dengan ikhlas, didasari dengan niat ibadah. Insya Allah tidak akan merasa berat ya. Jadi kita harus bisa memberikan motivasi, karena setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Mungkin ada yang memiliki karakter merasa dimotivasi, dia sudah muncul sendiri, karena mungkin pendidikan di rumah yang disampaikan oleh orang tuanya itu sudah matang, sehingga di sekolah pun dia sudah akan terbiasa kehidupan di rumah ya. Tetapi pada dasarnya motivasi ini penting sekali. Jangan sampai kita sebagai seorang guru berujur gitu, hanya menyampaikan materi, nggak mau tahu, pokoknya aku menyampaikan materi selesai ya wes,
perkara sesa bisa menerima atau tidak itu bukan urusan saya, bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Karena kita dipercaya ya, dan ini adalah pilihan kita, maka sudah seharusnya kita berdiri sebagai seorang pendidik, bukan sebagai seorang pengajar. Apa sih bedanya pengajar dan pendidik? Saya yakin Bapak Ibu guru sudah paham semuanya. Nah, harapannya kita di sini berdiri sebagai seorang pendidik yang bisa mendidik, mengarahkan anak-anak yang nantinya itu seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tadi, anak-anak bisa selamat ya, hidupnya bahagia pada saat nanti mereka terjun di masyarakat, seperti itu. Kemudian tuturi handayani, memberikan dorongan dari belakang. Di sini seorang guru harus mampu memberikan dorongan moral kepada peserta didik untuk bisa meraih keberhasilan dan kesuksesan berdasarkan kodrat dan keunikannya. Ternyata setiap anak itu memiliki keunikan masing-masing. Jadi nggak bisa kalau dipukul rata. Maka tadi saya sampaikan bahwa mungkin satu KD ya itu bisa disampaikan melalui 5 metode. Kalau ternyata kelasnya itu ada 5, jadi tidak harus sama. Mengingat keunikan dan ciri khas dari masing-masing kelas. Karena saya yakin Bapak Ibu sudah mengalami ya, kalau disamakan antara jurusan multimedia dengan jurusan TKR dengan jurusan teknik pengelasan, kok teknik modelnya sama, mungkin tidak akan jalan gitu. Tetapi dengan mengenal karakteristik, karakteristik animasi itu ternyata seperti ini, kemudian karakteristik di otomotif itu ternyata seperti ini. Dengan mengenal karakteristik mereka, maka diharapkan kita dalam menyampaikan pembelajaran itu sesuai dengan karakteristik mereka, karena masing-masing punya keunikan gitu. Nah, kemudian selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa karakter yang disiapkan ya, meskipun mungkin Bapak Ibu bukan guru PPKN, tetapi semua guru memiliki kewajiban yang sama, karena ini adalah program dari Kementerian Pendidikan, bahwa harapan dari pelajar Indonesia itu adalah menjadi pelajar Pancasila yang mencerminkan dari 6 poin ini. Yang pertama iman dan takwa, kemudian memiliki karakter yang baik, kemudian yang kedua berkebinekaan global, kemudian mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Jadi di dalam proses pembelajaran kita diharapkan bisa menyampaikan kepada peserta didik yang harapannya nanti anak didik kita itu memiliki ketercapaian 6 ini. Kalau toh tidak semuanya, paling tidak ada beberapa poin yang dikuasai oleh siswa. Yang pertama pasti, karena itu sebagai dasar, kita harus bagaimana caranya supaya anak-anak kita memiliki iman, kemudian memiliki takwa dan karakter yang baik. Di SMK Negeri 1 ini sudah, insya Allah sudah. Karena setiap pagi pasti diawali dengan doa, ya, kemudian diberi kesempatan untuk sholat duha, kemudian pada saat sholat zuhur juga berjamaah bersama-sama, ya. Kemudian selalu ditanamkan karakter-karakter yang baik. Nah, ini tujuannya supaya peserta didik itu memiliki kompetensi yang pertama ini. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Kalau saya lebih senang mengatakan ini, yang berkebinekaan global itu. Jadi peserta didik diharapkan memiliki wawasan yang go internasional. Nggak apa-apa ya Bu ya, kita punya impian yang tinggi ya, go internasional, tapi tetap memiliki karakter Indonesia, seperti itu.
Jadi anak-anak dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat, mereka menguasai dunia ya dengan caranya anak-anak sekarang, tetapi tetap karakternya itu karakter Indonesia yang memiliki sopan santun, memiliki sikap menghargai orang lain, ya seperti itu, harapannya seperti itu. Dan saya yakin anak-anak itu dalam hal teknologi mungkin jauh melesat, ya jauh melesat daripada bapak ibu gurunya. Maka dalam hal ini ya monggo dengan adanya banyaknya pelatihan-pelatihan yang ada ini, saya kira bukan menjadi satu halangan supaya kita bisa mengikuti lah perkembangan dari anak didik kita. Jangan sampai nanti kita dihapuskan anak didik kita gitu, karena tidak menguasai teknologi. Kemudian mandiri, saya kira paham, tidak perlu saya sampaikan. Kemudian bernalar kritis, kemudian bergotong royong. Nah, di sini bisa dibentuk melalui diskusi bareng. Kemudian anak-anak dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil supaya mereka bisa bekerja sama, saling bergotong royong, yang pada akhirnya nanti ketika mereka terjun di dunia kerja, dia tidak akan canggung lagi. Ini sebagai satu cerita Bapak Ibu, ada salah satu alumni kita yang dari SMK Negeri 1 Wiri yang saat ini sudah bekerja dan sambil kuliah. Dia mengatakan bahwa Bu, ternyata pinter tok itu enggak masih kurang Bu, belum cukup gitu. Ternyata setelah di dunia kerja itu yang terpenting bukan hanya pinternya tok, tetapi harus memiliki katanya tadi saya mengutip dari ucapan dia, harus confident, percaya diri, kemudian menguasai public speaking. Itu yang terpenting Bu. Dan ternyata sekarang saya dapat job banyak karena saya belajar untuk membentuk sebuah jejaring, ya, membentuk sebuah jejaring berkomunikasi dengan banyak orang sehingga dia mendapatkan istilahnya freelance. Jadi dia bekerja sudah dapat gaji dari perusahaan, kemudian dapat pesanan dari luar, kemudian dia bisa juga sambil kuliah. Nah, inilah yang diharapkan mungkin oleh Ki Hajar Dewantoro, ya, bukan hanya sekedar di sekolah saja berhasil, tetapi pada akhirnya mereka itu akan menjadi orang yang sukses. Kemudian perubahan konkret, yang utama adalah mengubah pola pikir dari mengajar menuntun, ngemong, dan among. Dalam hal ini, kalau saya boleh menyampaikan bahwa kita sebagai seorang guru di dalam menyampaikan pembelajaran kepada anak didik, ya anggaplah anak didik itu seperti anak kita sendiri. Dengan demikian nanti kita akan penuh kasih sayang tanpa beban dan insya Allah ikhlas. Itu harapannya seperti itu. Kemudian memahami karakter peserta didik sesuai dengan kodrat alamnya. Jadi tadi sudah saya sampaikan. Kemudian memotivasi peserta didik dalam belajar, mengajak peserta didik untuk melestarikan budaya lokal. Budaya yang ada di sini apa tadi? Bisa dalam bentuk wayang, bisa dalam bentuk campur sari dan lainnya, ya. Kemudian berikutnya 1.2 peran dan nilai guru penggerak. Di sini saya sampaikan bahwa sebagai guru kita memiliki peran, ya. Memiliki peran yang pertama adalah pemimpin pembelajaran. Di sini saya yakin semuanya sudah. Yang dimaksud guru sebagai pemimpin pembelajaran itu mulai dari merencanakan, kemudian mengajar, mengevaluasi, dan berikutnya sampai penilaian itu sampai pengayaan dan sebagainya. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Diharapkan kita bisa menggerakkan komunitas, ya, bukan kalau pintar bukan untuk dirinya sendiri, tetapi bisa juga disampaikan kepada orang lain. Kalau sukses ya sukses bersama, bukan suksesnya sendiri-sendiri seperti itu. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru. Di sini yang mungkin di SMK Negeri 1 Wiri ini belum begitu kentara, ya. Lah monggo Bapak Ibu, dalam hal ini kolaborasi ini bisa dimulai antara guru matematika, guru bahasa Indonesia, kemudian guru PPKN bisa berkolaborasi, ya, sehingga satu proyek itu nanti bisa dinilai oleh lebih dari satu guru.
selain anak itu terkurangi bebannya juga mereka akan mungkin akan lebih senang kalau satu pembelajaran itu ternyata hasil kolaborasi antara beberapa guru seperti itu. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Dalam hal ini guru-guru SMK Negeri 1 Miri itu luar biasa, semuanya hebat-hebat, ya. Tetapi mungkin kaitannya dengan coach ini itu belum begitu maksimal. Maka saya secara pribadi berharap yang terutama kalau saya menyadari bahwa IT saya itu sangat-sangatlah kurang, sehingga diharapkan nanti ada guru yang menguasai IT bisa menjadi coach yang bisa mengajari saya kaitannya dengan IT. Demikian juga yang lainnya yang kalau dalam hal pembelajaran mungkin ya yang lebih senior membimbing guru-guru yang lainnya seperti itu. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi dalam hal ini kita harus mengkondisikan siswa bagaimana supaya siswa itu bisa menjadi seorang pemimpin. Caranya bagaimana? Bisa langsung melalui pembelajaran. Mungkin sering dalam bentuk presentasi agar dia berani, kemudian bisa diberikan kesempatan untuk tampil ke depan, memimpin teman-temannya, membuat kelompok, ya, membentuk kelompok dan sebagainya. Itu adalah dalam rangka mewujudkan kepemimpinan siswa. Kemudian nilai guru penggerak yang diharapkan yang kita miliki sebagai guru penggerak di sini adalah mandiri. Dalam artian seorang guru penggerak harus mandiri, tidak harus dioyak-oyak, tidak harus karena takut pada kepala sekolah dan lain sebagainya. Tapi di sini mengambil inisiatif dari dirinya sendiri, itu mandiri. Kemudian inovatif, jadi mampu menghasilkan karya-karya inovatif yang bermanfaat bagi guru lain maupun peserta didik. Reflektif dalam artian bahwa kita sebagai seorang guru itu harus seringkali melakukan refleksi sampai di mana yang saya sampaikan, apakah anak bisa menerima pembelajaran saya, apakah anak senang dengan metode yang saya sampaikan. Itu reflektif. Kemudian kolaboratif, ini bekerja sama dengan guru lain, bahwa saya menyadari misalnya ya, saya tidak akan mungkin bisa berhasil dengan maksimal tanpa orang lain, tanpa guru lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya kolaborasi dengan Bapak Ibu guru lain. Kemudian yang kelima, berpihak pada murid. Jadi karena di sini murid itu adalah sebagai subjek, dalam hal ini yang yang perlu kita perhatikan itu adalah peserta didik, ya. Kemudian ini penjelasannya sudah. Visi berikutnya, visi guru penggerak. Seorang guru harus memiliki visi sebagai arah dan tujuannya bergerak dan menggerakkan. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan sebuah paradigma perubahan melalui pendekatan inquiry apresiatif, di mana pendekatan ini dapat diterapkan dalam manajemen perubahan, yaitu dinamakan BAGJA. BAGJA itu singkatan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Jadi ternyata kita sebagai seorang guru itu sebelum melangkah harus memiliki visi. Apa yang akan kita capai kira-kira? Apa yang kita harapkan dari peserta didik yang kita ajar? Ya, bisa mensinkronkan dengan visi yang ada di sekolah kita. Kalau sekolah kita visinya ada di sana, Bapak Ibu, mencetak lulusan yang unggul dan berkarakter, berwawasan
global ya, kayaknya seperti itu. Nah, itu nanti monggo visinya bisa dikolaborasikan dengan visi sekolah, sehingga harapannya di dalam kita melakukan proses pembelajaran itu endingnya itu apa sih yang kita harapkan? Apa hanya sekedar pokoknya kayak materi rampung wis barbar? Apakah hanya itu? Ataukah memang selama kita memberikan pembelajaran itu kita berharap anak didik kita itu nanti kita harapkan seperti apa? Seperti itu. Nah, alurnya seperti ini ya, buat pertanyaan utama. Langsung saja, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Saya ini semuanya sudah melaksanakan, saya lewati saja. Kemudian yang kedua, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak dan lain sebagainya. Nanti bisa saya share biar Bapak Ibu bisa baca sendiri, karena terkait dengan waktu di Bapak Ibu deh. Kemudian dari mimpi, pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak telah berjalan dengan baik? Itu dari mimpi. Apa sebenarnya keinginan? Apa sebenarnya keinginan anak? Sekali itu kita ajak ngobrol, Mas, kamu punya cita-cita apa? Ya. Nah, dari mimpi itu kita mungkin akan lebih lebih tepat di dalam memberikan motivasi kepada peserta didik. Oh, ternyata anak ini ingin jadi tentara. Apa yang bisa kita berikan kepada siswa tadi supaya termotivasi dan nanti bisa benar-benar menjadi tentara. Demikian juga dengan cita-cita yang lain, mimpi yang lain, ya. Nah, harapan kita sebagai seorang guru, kita bisa melihat nantinya ketika anak sudah lulus dari SMK, mereka berhasil sesuai dengan mimpi yang pernah dia sampaikan. Kemudian atur eksekusi. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau? Jadi di sini dalam hal ini kita tidak bisa berjalan sendiri, tetap harus ada yang memantau, tetap ada yang sebagai partnernya, seperti itu. Bisa guru lain, bisa kepala sekolah, ya. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir ini modul 1.4 tentang budaya positif. Ini kemarin sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ya, yang sebagian besar pada tahap berapa ya kemarin itu sudah saya sampaikan, tetapi tidak ada salahnya saya ulang kembali, yaitu tentang budaya positif. Ya, tentunya Bapak Ibu sudah perso semuanya bahwa kita sebagai seorang pendidik itu oleh Ki Hajar Dewantara diibaratkan sebagai seorang petani. Kok sebagai seorang petani? Ya seperti itulah yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai seorang pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani, ya, yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Kita akan memastikan bahwa tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Nah, apa yang terpikir oleh Bapak Ibu guru kalau kita memposisikan diri sebagai seorang petani? Pasti menginginkan menghasilkan panen yang melimpah, kualitasnya yang baik, pasti ya. Memang dalam perjalanannya kadang kita menanam seperti lagi loh, sing ditanam pari ternyata diberi seketeki seperti itu. Tapi kita berharap bahwa dengan kita menjadi seorang petani yang baik, mulai dari kalau bibitnya sudah unggul menjadi unggul itu biasa-biasa saja Bapak Ibu, ya. Tetapi kalau dari bibit yang seadanya, kemudian kita proses dengan penuh kasih sayang, dan akhirnya
menghasilkan anak-anak yang berkualitas itu baru kita guru yang hebat. Ya. Seperti itu. Nah, itu semua bisa kita lakukan jika kita memiliki rasa kasih sayang dan kita perlakukan anak seperti anak kita sendiri. Ini ada cerita sebenarnya dari pengalaman pribadinya Ki Hajar Dewantoro, di mana pada saat itu beliau itu sedang sibuk urusan kedinasan sehingga melupakan anaknya sendiri. Pada saat itu anaknya disuruh keluar, terus padahal di luar itu sedang turun salju. Ya, sampai asiknya menjalankan tugasnya, dia mengabaikan anaknya dan anaknya itu sampai membeku, sudah biru seperti itu. Akhirnya dilarikan ke rumah sakit, hampir saja kehilangan putranya. Nah, sejak saat itulah Ki Hajar Dewantoro berjanji akan memuliakan anaknya. Seperti itu ceritanya, seperti itu. Jadi itulah yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Kemudian ini yang saya sampaikan disiplin positif, ya, ada beberapa hal. Yang pertama konsep disiplin positif dan motivasi. Kemudian dalam hal ini adalah menciptakan murid yang merdeka. Kemudian keyakinan kelas, ini yang terpenting ya, keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru sudah melakukannya, tetapi dalam hal ini yang sering ada di sekolah-sekolah itu bukan keyakinan kelas tetapi peraturan gitu. Kenapa kok di sini lebih cenderung ke keyakinan kelas bukan peraturan? Bedanya kalau keyakinan kelas itu adalah anak sendiri yang membuat kesepakatan, ya. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, baik sekali jika anak itu dikondisikan mereka membuat kesepakatan sendiri. Seperti apa kesepakatannya? Supaya apa? Kesadaran itu muncul dari diri sendiri, bukan dari aturan tadi. Dia patuh karena takut aturan. Beda dengan dia patuh karena dia sendiri yang membuat. Nah, monggo Bapak Ibu guru bisa memulai saat ini. Anak-anak disuruh membuat keyakinan kelas. Seperti apa keyakinan kelasnya? Nanti biar mereka sendiri yang mengingatnya dan mematuhinya sendiri. Kemudian pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi di sini sebenarnya semua orang itu pasti punya salah. Tidak ada yang tidak punya salah. Demikian juga dengan anak didik kita. Nah, kita sebagai seorang pendidik harus tahu kenapa anak itu bisa berbuat salah. Pasti ada latar belakang yang mendasari dan kita harus tahu. Jangan langsung setiap anak salah langsung divonis. Tetapi sebaiknya kita berusaha mencari penyebabnya dulu. Ya, anak dipersilahkan cerita, kenapa kok kalian bisa terlambat? Kenapa kok kalian melakukan kesalahan? Itu kita gali dulu supaya nanti kita tidak zalim kepada anak-anak, supaya kita tidak salah mengambil jalan, mengambil keputusan. Nah, dalam hal ini monggo Bapak Ibu guru selama ini sudah seperti itu atau masih sangat zalim kepada anak-anak kita, ya, tanpa mau tahu anak terlambat langsung divonis. Nah, seperti itu. Nah, pada dasarnya ini ada kesenangan. Anak itu mungkin di rumah tidak pernah merasa senang. Nah, sehingga dia mencari perhatian, mungkin seperti itu. Mencari cinta kasih di luar, golek perhatian. Pada saat di kelas dia selalu berulah. Kenapa dia berulah? Karena ingin diperhatikan dan lain sebagainya, sampai kebutuhan bertahan hidup, ya. Mungkin orang melakukan nyurit makanan temannya. Kenapa dia menyurit makanan temannya? Karena dia sangat keterbatasan di rumah, orang tuanya tidak mampu memberikan sangu karena dia lapar, sehingga dia terpaksa ngambil makanan temannya. Nah, kita sebagai seorang guru jangan langsung memvonis. Nah,
Jadi ternyata seperti itu ya Bapak Ibu guru ya. Kemudian yang berikutnya 5 posisi kontrol. Nah, ini posisi kita di hadapan siswa itu seperti ini Bapak Ibu guru. Apakah kita ada pada posisi penghukum? Apakah kita ada pada posisi pembuat orang merasa bersalah? Apakah kita sebagai seorang teman? Apakah kita sebagai seorang pemantau? Ataukah kita sebagai seorang manajer? Monggo nanti Bapak Ibu bisa introspeksi diri ya. Apakah saya sering menghukum? Oh, kalau saya sering menghukum berarti posisi saya ada pada penghukum. Kemudian apakah saya sering membuat anak itu merasa bersalah? Misalnya contohnya gini, aku kecewa sekali denganmu. Saya jadi bangga loh terhadap dirimu, tapi aku kecewa. Katanya diangkat saya terus dekmen. Akhirnya anak sangat merasa bersalah. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, kalau anak merasa bersalah itu selamanya akan membekas di hati. Ya, kalau sudah membekas, dia akan menjadi pribadi yang minder, pasti itu. Maka hati-hati, ya, jangan sampai kita memposisikan diri hanya sebagai seorang penghukum atau membuat orang merasa bersalah. Kemudian, apakah kita sebagai seorang teman, ya, Bapak Ibu sendiri yang person ya. Nah, diharapkan di sini Bapak Ibu guru kita sebagai seorang pendidik itu bisa berada pada seorang manajer. Ya. Posisi manajer itu adalah posisi yang ideal. Memang tidak sulit, ya, tetapi kalau kita ada pembiasaan, insya Allah bisa lah. Ya. Jadi kita setiap ada permasalahan kita berusaha untuk memposisikan kenapa sih anak itu berbuat salah. Kenapa sih anak itu selalu membuat ulah? Setelah tahu, oh alasannya ini, baru diberikan solusi. Terus ditanya, maumu apa? Maumu apa supaya kamu itu tidak seperti itu? Jadi anak diposisikan menyadari kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Ya, tanpa harus kita bentak-bentak, tanpa harus kita vonis pasti salah. Bukan seperti itu. Kemudian yang terakhir segitiga restitusi, ya ini. Jadi nanti divalidasi dulu tindakan yang salah, kenapa dia itu melakukan kesalahan. Setelah tahu dasarnya, kemudian kita baru menstabilkan identitas, distabilkan dulu. Nah, tidak apa-apa, hari ini kamu berbuat salah karena ada alasan yang mendasar yang membuat dirimu itu berbuat salah. Ke depan, apa yang kamu harapkan? Jadi anak diajak ngobrol. Kemudian setelah, apa kira-kira yang bisa kamu lakukan? Kemudian anak bisa menemukan sendiri jalannya dan kita sebagai pemantau. Harapannya seperti itu. Jadi itulah ternyata kita sebagai seorang pendidik itu tanggung jawab kita itu tidak ringan ya Bapak Ibu guru ya, tidak ringan, tetapi juga tidak berat sih sebenarnya kalau kita melakukannya dengan ikhlas. Nah, inilah yang dinamakan segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak diharapkan dengan melakukan kesalahan itu terus dinetralkan dan sebagainya tadi, diharapkan nanti kembali ke kelompoknya itu dalam keadaan yang senang, tanpa terbebani dan merasa minder. Seperti itu Bapak Ibu. Sudah selesai kesimpulannya. Ini tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi harapannya monggo tergerak dulu, ya. Tergerak, setelah tergerak monggo digerakkan kepada guru lain, kepada peserta didik, ya. Kemudian tergerak, bergerak dan menggerakkan. Seperti itu.
Nah, ini contoh kemarin yang sudah saya lakukan, kesepakatan kelas, kemudian anak-anak diskusi menentukan kesepakatan. Kemudian ini penerapan segitiga restitusi. Kebetulan pada saat itu memang ada kelas 12 yang mau prakerin datang ke sekolah itu tidak seragam, pakai kaos, pakai sandal jepit, rambutnya diwarnai. Nah, kebetulan pada saat itu terus langsung bisa ditangani. Ini juga tidak pakai seragam dengan alasan mau prakerin seperti itu. Jadi itulah Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan dan kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, puji syukur kita berterima kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Kalaupun ada yang berkesan sedikit itu nikmat yang belum kita syukuri itu. Karena yang berkesan itu tidak diingat bahwa kita pernah sehat. Kemudian kita perlu mengingat bahwa program Guru Penggerak ini adalah bukan programnya Bu Nurjana, bukan programnya SMK Negeri ini, tapi datang dari pusat, dari Mas Menteri, dari Kementerian membuat program ini dan di breakdown ke bawah ke SMK dan alhamdulillah dari Miri responnya positif. Satu orang terdaftar sebagai guru penggerak yaitu Bu Nurjana dan satu orang terdaftar sebagai pendamping praktek. Dua orang sebagai pendamping praktek yaitu Bu Harsini dan Pak Sutarno. Jadi ini adalah salah bentuk kepedulian dari SMK 1 Miri terhadap program-program yang diluncurkan dari departemen. Kita perlu berbangga bahwa di antara kita itu ada orang-orang yang masih peduli dengan program-program dari atas. Kemudian program ini juga tidak akan mungkin berjalan tanpa keikutsertaan dari kita semua. Kita semua sebagai stakeholder harus mendukung program ini. Ibaratnya mobil itu walaupun kita hanya pentil yang ngebos ya tetap mobil nggak bisa jalan. Apalagi kalau kita sebagai kopling yang bisa merubah kapan kita harus nanjak, kapan kita harus turun dan sebagainya. Marilah pada posisi kita masing-masing kita sukseskan program ini. Jadi dengan kita melakukan atau mendukung program ini itu insya Allah kita secara umum sudah mensukseskan program dari Mas Menteri kita. Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya mengambil contoh dari saya sendiri. Saya juga sudah mulai berkolaborasi, tadi ada kata kolaborasi. Saya berkolaborasi dengan Mas Narno. Apa yang saya buat? Saya akan membuat pendidikan karakter dalam bentuk MMC, Miri Mountain Club. Jadi ini sudah diluncurkan, sudah di bentuk awal pertama rekrutmen. Kita mengharapkan peran aktif dari para wali kelas untuk mensosialisasikan dan mengajar. Insya Allah itu kalaupun mereka itu terjebak di situ, itu terjebak dalam jalan kebenaran. Jadi, wah saya terjebak masuk ke situ, itu terjebak dalam jalan kebenaran. Karena insya Allah dalam ini ada pendidikan karakter, ada pendidikan manajerial kegiatan dan sebagainya, survival dan sebagainya. Jadi itu juga suatu bentuk dari kegiatan kita mencoba sebagai guru penggerak. Artinya kita menggerakkan stakeholder yang ada, teman-teman yang ada. Kalau mungkin inti dari guru penggerak itu adalah pembelajaran, kita juga mengambil sisi dari pembelajaran karakternya. Jadi saya mohon bantuannya dari wali kelas untuk Greteh. Siapa tahu nanti sampai saat ini untuk sebagai laporan sudah ada 11 orang sukarelawan yang sudah mendaftar sebagai calon anggota, calon warga istilah kita. Karena kita kalau masuk program itu sebagai warga. Jadi itu titipan iklan yang lewat.
Kemudian kita juga kembali ke guru penggerak bahwa kita harus syukuri bahwa kita bekerja sebagai guru itu suatu kegiatan ibadah. Marilah ibadah itu betul-betul kita lakukan dengan maksimal. Artinya kita punya potensi, kita punya kesempatan, kita punya ladang, kita gunakan sebaik-baiknya untuk benar-benar menggerakkan khususnya anak didik kita. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih atas segala atensinya. Bu Nurjanah, saya kira juga sangat berterima kasih dengan kalian semua. Harapannya tidak hanya sekedar sosialisasi seperti ini, tapi langsung nanti action di lapangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu kita sampai di akhir acara sosialisasi pengimbasan pendidikan guru penggerak untuk Bu Siti Nurjanah, SPD MPD dari calon guru penggerak Kabupaten Sragen Angkatan 4. Saya akhiri selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga ada perubahan, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suyono MPD, Kepala SMK Negeri 1 Miri, akan menyampaikan testimoni terhadap guru SMK Negeri 1 Miri, yaitu Ibu Siti Nurjanah SPD MPD, sebagai calon guru penggerak Kabupaten Sragen Angkatan keempat. Beliau pada dasarnya adalah seorang guru yang cerdas, disiplin, penuh dengan tanggung jawab. Dalam implementasinya pada proses kegiatan belajar mengajar, beliau adalah seorang guru yang inspiratif, menerapkan metode pembelajaran yang cukup menarik bagi peserta didik, sehingga peserta didik dalam mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh beliau sangat antusias sekali. Maka dari itu, sebagai calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Miri, menurut kami sangat layak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nanang Kosun Setiawan SPD sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Miri. Pada kesempatan kali ini saya selaku rekan guru dari Bu Siti Nurjanah akan memberikan kesaksian atau testimoni pada beliau. Pada dasarnya Ibu Siti Nurjanah adalah sangat rajin, sangat pandai dalam mengajar di SMK Negeri 1 Miri. Beliau adalah guru PPKN ya. Dan dalam testimoni saya, beliau mengajar sangat kreatif sekali, menggunakan multimedia, menggunakan IT, sehingga dalam pembelajaran beliau di kelas sangat menarik sekali. Dan beliau sangat layak sekali untuk menjadi calon guru penggerak. Di samping itu, dalam pembelajarannya para siswa terkesan sangat antusias sekali mengikuti pelajaran PKN yang beliau ampu itu. Maka dari itu testimoni saya sangat menganjurkan beliau untuk menjadi guru penggerak. Saya kira cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selia Isnaini dari kelas 11 Multimedia 3. Nama saya Syafi'ah, kelas 10 Multimedia 3. Nama saya Beri Prasetya Utama dari kelas 10 Teknik Ototronik 1. Perkenalkan, nama saya Nanda Artika Dewi dari kelas 11 Multimedia 3. Di sini saya akan memberikan kesan saya terhadap Bu Siti Nurjanah. Beliau mengajar PPKN. Dulu metode pembelajarannya adalah daring atau online, karena di masa pandemi, walaupun daring atau online, materinya mudah dipahami dan gurunya juga asik
Dulu kita juga disuruh untuk membuat komik secara berkelompok. Dulu saya mendapatkan tema letak geografis Indonesia. Metode-metode yang mengasihkan, seperti presentasi, lalu diajarkan banyak metode lainnya. Salah satunya melodrama yang membuat saya senang dan mudah memahami materi. Saya senang dengan cara Bu Nurjana menyampaikan materinya. Sangat menyenangkan ya, tepatnya karena metode-metode pembelajarannya Bu Nurjana itu asik, inovatif juga. Dan saya juga pernah bertanya kepada teman-teman saya, kalau Bu Nurjana itu gimana sih orangnya, enak kan gitu. Terus teman-teman saya tuh dengan refleks, oh iya dong, menyenangkan tentunya. Apalagi Bu Nurjana sendiri memiliki karakteristik kepribadian yang humble, ceria, so happy person lah intinya. Jadi siswa-siswa yang diampu sama Bu Nurjana itu tentunya nggak akan pernah merasa bosan, walaupun mindset kita itu udah terpikirkan kita kan itu pembelajaran membosankan sejarah-sejarah apa ini. Tapi kalau Bu Nurjana itu bisa merubah tersebut dan membuat pembelajaran PKN itu menjadi sangat menyenangkan gitu. Metode yang diberikan oleh Bu Nurjana selama daring itu berupa Zoom. Terus pelajarannya itu juga mudah dipahami karena beliau juga sering mengirim voice note di grup WhatsApp. Karena disuruh membuat komik, jadi materinya itu lebih mudah dipahami dan juga menarik karena di situ ada banyak gambar dan kita jadi lebih kreatif lagi. Bu Nurjana itu orangnya humble, terus asik juga, dan beliau juga sering mengasih motivasi terhadap murid-muridnya agar lebih giat belajar lagi. Selanjutnya ke depannya saya berharap kepada Bu Nurjana semoga makin konsisten menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan selalu ceria. Semoga keceriaan Bu Nurjana tuh gak hilang sedikit pun. Sekian dari pesan yang bisa saya sampaikan untuk Bu Nurjana yang mengulang PPKN di kelas saya. Terima kasih. Dan saya ingin mengucapkan tetap semangat kepada Bu Nurjana. Love you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.